Pelaku tabrak lari yang viral di medsos ditangkap polisi. Wanita Parubaya nekat jadi pengedar narkoba. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Seorang pengemudi mobil yang kabur usai menabrak pejalan kaki hingga tewas dan videonya viral ditangkap polisi. Pelaku mengaku melarikan diri karena takut dihakimi massa. Inilah detik-detik pengemudi mobil minibus berwarna merah saat melarikan diri usai menabrak seorang pejalan kaki di Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang. Video yang sempat diunggah di media sosial oleh warga yang merekamnya ini viral di jagat maya. Dari rekaman video ini serta pengecekan CCTV, pelaku berhasil ditangkap unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Tanpa perlawanan, pelaku digiring ke Mapolres Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang bukti mobil milik pelaku. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat pelaku yang mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi kaget tiba-tiba melihat korban menyeberang jalan. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat pelaku yang mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi kaget tiba-tiba melihat korban menyeberang jalan. Diduga panik dan tak sempat menginjak pedal rem, korban kemudian tertabrak oleh pelaku. Karena tujuan beliau berangkat dari rumah mau bekerja di lokasi daerah Tanjung Api-Api. Makanya beliau menggunakan jalur tersebut, mungkin tergesa-gesa atau enggak memang karena pas juga kondisinya pas posisi yang mepet sehingga antara kondisi korban dengan kendaraan tidak bisa dihindari lagi. Pelaku sendiri melarikan diri karena takut diamuk massa. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang lansia di Palembang jadi korban kecelakaan. Korban terpental ditabrak sepeda motor yang melaju kencang hingga terpental. Saat ini korban dievakuasi warga akibat cedera di bagian kaki. Dari rekaman CCTV terlihat pria lansia tersebut menyeberang jalan bersama istrinya. Kecelakaan terjadi di Jalan Letjen Harun Sohar tidak jauh dari Asrama Haji Sukarami, Palembang. Sambil menyeberang terlihat korban sempat melambaikan tangannya kepada pengendara meminta untuk menyeberang. Naas, ketika sudah hampir sampai di seberang jalan tiba-tiba ada sepeda motor menabrak korban hingga terpental dan tersungkur, begitu juga si pengendara motor dan kendaraannya. Warga sekitar lokasi kejadian berusaha membantu korban dan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Dari keterangan salah satu warga, kejadian begitu cepat dan diketahui persis kejadian setelah melihat rekaman CCTV. Saat kejadian sekitar pukul 7:30 pagi. Untuk kejadian sendiri sekitar jam berapa kemarin, Kak? Jam 7.30-an lah. Jadi apa yang kakak lakukan? Ya paling biasanya kan bantu. Itu Saat kejadian kakak sedang apa tuh? sedang mau ngeluarin botol-botol minyak itu, Pak. Dagangan ya? Iya. Tiba-tiba? Ya langsung ada kejadian. Korban saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari kejadian ini diharapkan bagi pengendara untuk selalu hati-hati termasuk kecepatan saat membawa kendaraan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polres Oku bentuk tim terpadu guna menertibkan kendaraan truk overdimensi dan overloading atau odol. Selain itu, pihaknya juga akan menghimbau untuk tidak konvoi kendaraan karena mengganggu pengendara lain. Polres Oku bersama instansi terkait akan membentuk tim terpadu untuk menertibkan kendaraan odol atau overdimensi dan overloading. Hal itu jika dibiarkan melintas dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan segera menertibkan kendaraan truk odol. Odol yang dimaksud kendaraan bermuatan batu bara, kendaraan ekspedisi yang melebihi batas standar muatan. Selain itu, pihak kepolisian juga akan menghimbau bagi pengendara atau pelaku usaha terkait untuk tidak konvoi dalam berkendara. Hasil rapat pagi ini kita laksanakan
kita akan melaksanakan kegiatan nantinya. Dalam hal kegiatan tersebut kita akan memberikan himbauan bagi pengendara atau pelaku usaha tentang kendaraan yang overdimensi atau overkapasitas, agar dalam melintas di wilayah Kabupaten Oku nanti tidak boleh melakukan konvoi. Jika tak mengindahkan aturan berlalu lintas, kepolisian tak segan untuk menindak tilang kendaraan tersebut dan memberi peringatan terhadap pelaku usaha. Dari Agon Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Wanita Parubaya nekat jadi pengedar narkoba. Informasinya sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Berdalih terlilit hutang tanah, seorang wanita Parubaya di Ogan, Komering Ilir nekat berjualan sabu. Polisi pun menangkap sang nenek dan menjebloskannya ke penjara. Mastila, warga Parubaya berusia 60 tahun, warga desa Markarti Mulia, Kecamatan Mesuji, Ogan, Komering Ilir mendekam di ruang tahanan Polres Oki lantaran yang bersangkutan nekat berjualan narkotika jenis sabu. Tersangka ini mengedarkan barang haram tersebut ke para pekerja perkebunan yang ada di desanya untuk menambahkan semangat kerja. Dari tangan Mastila, polisi mengamankan sabu seberat 11,90 gram yang dikemas dalam 50 paket siap edar, dijual dengan harga Rp100.000 per paket. Di hadapan polisi, tersangka Mastila mengakui jika ia nekat berjualan sabu karena terlilit hutang tanah yang disita keluarganya. Menjelaskan bahwa pada hari Selasa pagi, tanggal 9 Mei 2023, kita mendapat informasi dari warga bahwa di Blok D, Unit 3 Desa Mekarti Mulia, Kecamatan Mesuji, sering adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh tersangka Mastila ini. Mastila dijerat pasal 112 dan 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tidak senang ditegur karena telah melakukan pemalakan. Bapak dan anak di Palembang ancam tetangganya menggunakan senjata tajam. Aksi pengancaman yang sempat divideokan korban viral di media sosial. Aksi pengancaman menggunakan senjata tajam oleh bapak dan anak terhadap seorang wanita Parubaya dari keluarganya ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang. Dalam video yang viral di media sosial itu, awalnya pelaku dan korban terlibat pertengkaran mulut, namun tak lama kemudian pelaku mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban. Beruntung aksi pengancaman tidak sampai berujung pembacokan. Dari video viral inilah Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku di rumahnya. Pelaku yang masih berusia 15 tahun itu tak berkutik saat dibawa petugas ke Mapolrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika motif pengancaman karena tidak senang ditegur oleh keluarga korban karena telah melakukan pemalakan terhadap tamu korban. Senjata tajam yang modusnya adalah motifnya untuk melakukan pemerasan, minta uang. Seiring dengan itu, tetangga yang memiliki tamu tersebut memarahi pihak orang yang memalak tersebut. Kemudian merasa tidak suka, kemudian melakukan pengambilan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Akibatnya ulah pelaku terancam undang-undang darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara ayah pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan barang bukti dari berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan ke Kejari Ogan Komering Ilir. Barang bukti tersebut didominasi narkotika. Kejari Ogan Komering Ilir memusnahkan barang bukti berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedikitnya ada 110 berkas perkara yang terdiri dari 47 berkas perkara narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 239 bungkus paket kecil dengan berat total 193 gram, ekstasi sebanyak 83 butir dan ganja sebanyak 6 linting. Selain itu, barang bukti berupa senjata api yang berasal dari 7 berkas perkara terdiri dari 7 pucuk senpi dan 20 butir amunisi.
Senjata tajam dari 15 perkara tersebut berupa 15 pisau garpu atau parang. Dari berkas perkara tersebut didominasi perkara narkotika. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara di-blender dan dipotong. Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut bekas perkara dari bulan November 2022 hingga Mei 2023. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Unjuk rasa sengketa tanah diwarnai ketegangan. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Bu. Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Tuntut hak tanah yang diduga telah diserobot. Puluhan warga berunjuk rasa di depan salah satu kantor perusahaan jasa konstruksi di Palembang. Aksi unjuk rasa ini diwarnai adu mulut. Puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam lembaga konsultasi dan bantuan hukum menggelar unjuk rasa di depan kantor salah satu perusahaan jasa konstruksi di Palembang. Pengunjuk rasa menuntut kepada perusahaan jasa konstruksi untuk mengembalikan hak tanah yang diduga telah diserobot untuk mendirikan rumah sakit di kawasan Jakabaring. Menurut pengunjuk rasa, tanah yang dimaksud merupakan milik seorang warga bernama Zakaria dan memiliki surat hak milik sejak tahun 1978. Karena dulu Ajijah selaku masyarakat memiliki tanah berdasarkan alas hak SPH dan itu sudah jelas diketahui sirah kampung pada zaman itu. Tahun 78 dengan seluas 70.000 meter persegi kurang lebih, hampir 7 hektar. Namun tiba-tiba waktu itu ada kejadian yang tidak diinginkan. Saya ketahui untuk permasalahan Hermina ini kemarin ada laporan ke PTSK di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Kalau memang dari kawan-kawan sekalian ingin mengusutnya, silakan dipertegas di kepolisian. Untuk masalah kasus ini, kita pun sempat dilaporkan. Karena kita simpan terlapor, kita tidak mengetahui hasilnya. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan ini berhasil diredam pihak kepolisian dan unjuk rasa berjalan normal kembali. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Begal sadis di Palembang terekam CCTV saat beraksi. Korbannya remaja putri menderita luka di bagian kepala akibat ditusuk pelaku menggunakan senjata tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, kejadian sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah 2 orang memepet motor korban dari arah belakang. Salah satu pelaku langsung menusuk korban menggunakan benda tajam di bagian kepala dan tangan korban. Pelaku secara paksa mengambil motor korban dan langsung kabur. Korban Vandia Helga Pani, 23 tahun didampingi sang ayah melaporkan kejadian pembegalan tersebut ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Jatanras Polda Sumatera Selatan yang mendapati laporan melakukan olah TKP di Jalan Aman depan Lorong Sosial, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Mirisnya kejadian tersebut hanya berjarak 30 meter dari rumah korban. Kasus pembegalan ini masih dalam penyelidikan kepolisian untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kita jam 5, pas kejadian seperti apa? Langsung disalip dari belakang atau seperti apa? Langsung disalip dari samping sebelah kanan, disalipin, ditusuk pakai pisau. Di bagian mana ditusuknya? Jadi itu luka itu? Berapa jahitan? Berapa jahitan tuh? 6 jahitan. Orang pelaku orang berapa? Orang 2. Sempat ada bilang silakan motor atau? Dengan pisau itu dia bilang ini apa? Turun katanya, suruh turun dari motor. Baik, jadi kami dari jajaran Jatanras Polda Sumsel telah mendatangi TKP dan oleh TKP untuk kejadian begal yang terjadi subuh tadi. Dan kami di lapangan lagi melaksanakan penyelidikan
dan pendalaman. Mohon doanya biar cepat terungkap. Beruntung nyawa korban masih sempat selamat walau menderita luka di kepala dan kehilangan sepeda motornya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir
wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan wat ta'minu, membaca amin. Itu hukumnya sunnah, membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi sholatin wa ghairiha. Lakin as-sholatu akad. Di waktu sholat, waktu imam membaca waladhdallin, amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin, amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah. Di waktu sholat jahriyah. Sholat jahriyah ini sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, namanya sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu sholat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, iza amanal imam fa aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Apabila imam baca waladhdallin, amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila imam membaca waladhdallin. Walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Seandainya ada orang berbarengan baca Al-Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca Al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca Al-Fatihah juga. Bareng cukup satu kali amin. Untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunnahkan berjahriyah. Disunnahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau sholat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Quran, walaupun tidak satu surah penuh. Tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamilah afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha. Jadi satu surah walaupun pendek lebih afdal apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna a'tayna tiga ayat, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama,
Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca tiga ayat. Wa illa fahuwa afdal alal mu'tamad inda Romli khilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap solat rakaat pertama, rakaat kedua baca surah, kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak usah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau solat yang lain kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah. Solat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum. Ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada dua alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi. Dia tidak ada air. Atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang. Di mana tidak ada debu? Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya dua alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja. Tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rab'i, membaca takbir. Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal. Waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fawajada Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an faqala alhamdulillah fanazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yaj'ala inda rafa' minar ruku. Sami Allahu liman hamidah kalau diterjemahkan, Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita bangun dari ruku. Wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Di sini disebutkan hatta qalu man dawama ala tarki tasbih fil ruku' wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku' tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Kenapa? Karena kalau ruku' tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi babis syahadah. Jadi kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah
ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik. Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, ini jadikan zikir di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la, jadikan zikir di waktu sujud. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid, orang yang sholat sendiri juga berzikir itu. Subhana rabbiyal azim, walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buya pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas, masjid di komplek keluarga bayi yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca, bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus, kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi, orang tua tadi rematikan. Kita balik maga cadangnya balik ke rumah tadi itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa tusannu ziyada salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang. Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih fis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la. Wal akmal fi tasbih fir ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang, anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat, orang yang punya hajat, silahkan dia panjang-panjang, panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha, sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar dengan dengkul kita ini sejajar.
litasbih. Yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri yang dibuka. Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah, ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wayak bidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbiha, kecuali musabbiha. Ini namanya musabbiha nih. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jari telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Ya dah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaik bidha fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Ada. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Ada nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Ada. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arabnya. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi am. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah. Boleh di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ada 53. Ada yang ngatakan 5 tu, ini 2, tu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1, 2, 3. Ka'akid salasa wa khamsin. Seperti bilangan 53. Ini 5. Gimana limonya tadi? Limonya mana? Ini nih. Jadi becak 5. Ada yang mengatakan tidak, bukan itu ini nah. 1, 2, 3, 4, 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1, 2, 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator, hebat orang dulu tuh, pintar-pintar. Jadi ngitungnya pakai ini, pakai jari nih ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang apa nih? Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan.
pakai jari ini. Jadi dia hitung gini nih. Kalau sekarang enggak, gampang, kalkulator. Nah, jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran, ngaji, suruh dia ngaji, kita tidur. Nah, jadi yang pintar itu HP. Makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak. Ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, diapalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, diapalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak, beli be kitab, beli be PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP. Ada PDF yang pintar, sehingga tidak otaknya kosong, ilmu tidak ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu. Habis itu ilmu masukkan di otak. Habis itu diamalkan. Ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong. Itu bukan ilmu itu. Itu setiap orang bisa. Hatta orang fasik bisa. Orientalis bisa ngomong ilmu. Bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Nah itu ilmu. Ya, kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jago benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduk ke makan. Makan pagi, idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Idak. Kemudian di waktu buka, jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu zahabad dhama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat. Begitu azan langsung makan. Padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan. Ya enggak? Cuman kita ngamalkan li shaimi farhatan aja. Menjelang buka itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia ngelupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak nyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ala ya Allah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang. Dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Salat-salat sunnah kita lakukan, ibadah-ibadah, ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan,
disitulah dapat ampunan yang sangat besar, lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka, diberkahi oleh Allah. Awwalu lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal. Dalam fadhailul a'mal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah. Bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah. Yang ketiga idkun minan nar. Kita sampai pada siap, memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul a'mal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa, tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan, tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.